Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pas Buka FM dipersembahkan oleh Kumpul di Pas Buka FM. Oke, kita kembali lagi di Mewah Mendadak Dakwah. Masih bersama Ustadz Wijayanto dan langsung ada yang mau nanya kayaknya. Ya, Boleh. Robot silakan. Namanya siapa? Nanang, nama saya Nanang Panyuguh. Oke. Tat mau nanya nih, kalau misalnya kita punya orang tua, tinggal sendiri, khususnya ibu, terus kita sudah punya keluarga juga, dan orang tua kita butuh uang, kita mau kirim, tapi istri kita ngelarang, itu termasuk istri durhaka bukan sih, Tat? Ya, pertama tinggal kebutuhan. Kalau itu kebutuhan mendesak, maka istri yang taat dia harus mendahulukan orang tua. Kenapa? Karena hierarkinya seorang suami itu mendahulukan ibunya daripada istrinya. Tapi untuk istri mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Jadi anak laki itu punya kewajiban kepada orang tuanya, itu prioritasnya. Tapi dilihat kepada kasusnya. Kalau orang tuanya minta belanja tas mewah pakai emas dari emas, sementara istrinya harus ke rumah sakit, yang didahulukan tentu istrinya. Nah, karena dilihat skala prioritasnya. Kalau pengen jeep mewah, pengen moge, atau pengen itu istrinya, sementara Bukan ibu saya itu, Tat. ya, sudah kelihatan itu. Udah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Mungkin Istrinya pengen moge, terus ibunya kenapa, Ustaz? ibunya harus ke rumah sakit misalnya, atau harus, maka yang didahulukan prioritasnya itu. Oh, sakit. Kira-kira kepentingannya apa? Tapi kalau nafkah bulanan masih wajib gak sih sebagai seorang anak yang laki-laki ya kepada ibu kita? Kewajiban kepada Walaupun udah punya istri. Ya, itu satu kebaikan. Tapi oke. kewajibannya pada keluarganya. Pada istri. Pada istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya. Oke. Ya, Wajibnya. tapi kalau orang tua terlantar, maka dia juga harus memberikannya. Oke. Jadi, Ya. tapi kompromis. Jadi tidak jangan Compromise. itu ya jangan dikotomi. Jadi harus didahulukan orang tua, sama dengan panggilan ibu didahulukan dari bapak. Tapi kepentingannya apa? Ibu ternyata ngajak untuk flexing misalnya. Karena bapaknya Ngajak waxing. Mancing. ya bapaknya ngajak sesuatu yang memang harus ngantar ke rumah sakit misalnya, maka ya didahulukan yang ngantar rumah sakit tadi, bukan harus ibu dulu, tapi bapak itu. Jadi disitulah maka kenapa dulu ibu itu siapa yang paling ku hormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ayah. Ibunya berapa? 3. Bapaknya? 1. Ibunya 3, bapaknya 1. Ya. Jadi maksudnya 3 kali, Pak. 3 kali maksudnya kali bukan 3 Artinya ibu. beda tuh. Bukan Ustaz, jumlahnya. Ya. Artinya beda Tetapi- tadi, Tat. Ibunya 3. Beda tuh, Tat. Itu bukan jumlahnya. Oh, jumlahnya. Ya, Oh, itu iya. artinya bicara tentang mendahulukan ibu daripada bapak dalam hal tertentu. Tapi tetap karena orang dulu takutnya hanya kepada bapak. Begitu ibu diabaikan, maka dibuat psikologis, kamu ibu itu penting. Itu yang melahirkan, yang menyusui, yang itu yang tidak bisa tergantikan oleh bapaknya. Ada bapak yang menyusui? Kan nggak bisa juga. Enggak ada. Ada bapak kayaknya ada. melahirkan. Ada kalau menyusui sih. Ini sih. Menyusu. Nggak pakai i, menyusu. Oh, menyusu. Menyusu ya. Nggak Tidak pakai i. pakai i. Iya, iya. Oh, Diki ada mau nanya? tanya. Ya. Tat, kalau misalnya ada orang tua ingin menikah lagi, terus salah satu dari anaknya itu tidak setuju, apakah itu termasuk anak durhaka, Tat? Dilihat kalau itu dari kebaikannya, maka kita harus support. Tetapi kalau itu melanggar satu syariat atau membuat kedoliman segala macam, karena nikah lagi itu sebenarnya semangatnya untuk bagaimana sesuai dengan syariah. Karena banyak orang nikah lagi itu, mohon maaf, dorongannya pasti cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih baik, lebih seksi, nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Mohon maaf, kadang-kadang nikahnya secara siri. Ya, Kalau ya. begitu, mohon maaf, itu dorongannya syariat atau syahwat, harus ditanya. Itu artinya itu harus dilihat pada kemaslahatan. Ya, ya. Laki-laki kan suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Ya. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Sama. Iya, Pak. Sama, Tat. Kita semua Ada yang salah dari nggak suka, saya. Tat. Ya nggak ada. Nah, Tapi itu kalau itu- termasuk syarat nggak? Izin Nggak, izin tidak, anak tidak, seperti tidak. wali gitu? Tidak harus syarat. Sama dengan seorang suami mau nikah lagi tidak harus izin istri. Nah. Tetapi Nah. kita jangan bicara hukum. Nah. Sekarang saya tanya, untuk
kalau hukum aja nanti jadi kering. Ya. Misalnya gini, syaratnya orang laki-laki sholat harus menutup aurat. Ya. Aurat laki-laki dari mana? Pusar sampai lutut. Kalau ada imam Masjid Istiqlal nggak pakai baju, hanya pakai celana, kira-kira sah nggak? Sah? Tapi ada nggak makmumnya? Nggak ada. Nggak ada, sama dengan itu. Walaupun dia tidak ada harus izin, tapi sebaiknya kalau bisa ya, kalau mau nikah lagi itu yang nyarikan istrinya, Widih. atas ridho istri. Loh, jangan wis-wis, saya termasuk orang yang dipersilahkan. Saya ditawari untuk nikah lagi. Oleh? Tapi sayang yang ditawarkan saya nenek-nenek. Ya. Tolak dong Ustadz, nggak bakalan mau. Ya, mohon maaf. Ustadz mah nggak Ya. mau. Oh, jadi artinya minta tolong istrinya yang mencarikan. Cariin. Ya, Kalau itu menikah lebih lagi. baik karena itu jadi teamwork yang bagus gitu nanti. Karena biar tidak intinya adalah nikah lagi untuk menyelesaikan masalah, jangan nambah masalah. Yang nama masalah, iya, iya. Karena jangan sampai pernikahan tapi membuat konflik yang tidak ketemu di dunia, tidak ketemu di akhirat. Ya, Ya, itu intinya. Ya. Oke, ini Apalagi pertanyaan. saya suruh nikah orang tua ya. Saya kan malam pertama pingsan betul, ya, sudah expired. Gitu. Langsung malam terakhir ya, nggak ada malam pertama. Ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Kalau kita nitipin orang tua kita ke panti jompo atau penitipan panti sosial kayak gitu, itu durhaka nggak sih Ustaz? Padahal demi kebaikan orang tua, kitanya sibuk juga, waktu nggak punya, uang juga nggak punya gitu. Nah, itu gimana sih? Yang pertama adalah semuanya tanggung jawab pada anak ketika orang sudah tua. Karena itu bagian dari bakti. Orang sudah lansia, sudah tidak mampu, maka itu tanggung jawab anaknya. Tetapi itu juga kompromis mana yang maslahat. Karena kalau di rumah tidak terawat, maka boleh dititipkan di panti jompo. Cuman kebutuhan orang bukan hanya perawatan fisik. Betul. Maka cari panti jompo yang menjamin tentang bagaimana dia Psikologisnya bekalkan juga. ya, psikologis, rohaninya sehingga nanti jadi bekal husnul khotimah. Oh. Nah, jangan sampai panti jompo hanya sekedar titipan. Nah, tapi itu karena kadang-kadang ada anak yang tidak memungkinkan merawat di rumahnya. Ya. Tapi idealnya dia dalam pengawasan sehingga terpenuhi, bahagiakan dia tidak hanya fisik tapi mental, psikologis dan rohani. Oke, baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih Majelis Taklim yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita bicarakan di sore ini. Dan besok-besok kita dapat pencerahan lagi dari Ustadz. Amin. Oke, sampai di sini Mewah Mendadak Dakwah. Aku nggak pernah nyangka kita bakal. Kita kenapa sih tepuk tangan? Yang ikut aja pada tepuk tangan, saya tepuk tangan. Aku nggak pernah nyangka nih kita sampai ke titik ini. Iya. Aku juga nggak pernah nyangka akhirnya kita ketemu. Kita Betul. setiap hari teleponan terus walaupun hawa kamu tuh nyampe ke aku gitu. Emang iya, mentang-mentang puasa emang nyampe banget mulut aku. Walaupun Enggak telepon lah. hawanya tetap Enggak lah. nyampe. Itu frekuensi bukan bau. Tapi aku udah nyaman sama kamu. Aku juga. Tap- Aku tadi kesini tuh nyari menu ya. Terus aku juga nyari menu bersamamu. Gue sih nggak sampai sejauh itu ya. Pengennya deket-deket dulu gitu. Oh iya, Ya. ceritanya kamu jangan geli duluan dong. Enggak, karena kalau kamu bilang aku pengen menua bareng kamu curang. Kenapa? Lah kamu udah tua duluan. Aku harus nyusul, aku harus kerja keras. Kirain mau digombalin balik. Lah, tapi gini aja deh. Iya. Kalaupun kita mau melangkah ke jenjang yang Iya. lebih serius, aku mau tidak ada kebohongan di antara kita. Oh, Aku mau jujur. Oke. Dan di momentum ini aku mau ngomong, aku mau jujur. Kenapa? Kalau sebenarnya aku botak. Oh, nggak apa-apa. Bener? Aku Aduh, padahal aku ngarep kamu nolak loh. Salah. Kadang-kadang jujur nggak baik loh. Ini contohnya. aku kaget dulu. Kamu botak? Iya, maksudnya Aku mau lah. Sama kamu tetap. oh iya. Iya, aku bakal. Kamu nggak ada masalah? Aku nggak ada masalah. Aku suka yang botak-botak. Oke. Aku udah jujur. Kamu? Iya. Oh ya, aku juga mau jujur. Aku pengen ngebongkar rahasia aku selama ini. Tapi kamu janji ya akan stay sama aku. Oh iya, aku pasti menerima kamu apa adanya. Iya ya. Bener, aku Tetap janji. ya. Mm-mm. Kamu nggak enak ya. Enggak. Kamu hadap sana dulu.
Selama ini aku udah. Aku punya tompel di bawah mata aku. Aku pikir apa? Kalau cuma kayak begini doang sih, putus ya. Kok foto? Pas foto kasih jempol. Hah? Tanpa kacamata aku nggak lihat tuh ada dua. Apa itu tompel di bawah mata kamu? Iya, aku nutupinnya selalu nutupin pakai foundation, tapi kali ini aku mau jujur sama kamu. Aku kan kalau foto pakai efek-efek. Kenapa sih semua pada palsu? Gak suka. Maaf ya. Oke, aku juga palsu. Ini palsu, palsu semua kamu. Mau tahu? Yang pasti aslinya ya cuma kopi tubruk gajah. Ini. Nih. Oh ini. Palsu semua loh. Nih, kopi tubruk gajah dibuat dari biji berkualitas. Sehingga kualitas dan rasa kopinya nggak perlu diragukan. Bener nih asli. Bener dong, kopi tubruk gajah berasal dari racikan warisan tubruk sejati. Dijamin asli tubruknya. Aduh, jadi pengen deh. Iya, selain itu kopi dan gulanya dipisah. Jadi manisnya bisa diatur. Dan juga lagi ada promo mantap nih. Kalau kamu beli 2, kamu bisa dapat 3. Ah, ya udahlah Wen, daripada sama kamu, aku maunya sama kopi itu bergajah aja. Ya udah, aku juga maunya sama yang ini, kopi tubruk gajah. Putus kita. Tubrukers, yuk kopi gajah. Belinya 2, dapatnya 3. Promo mantap cuma kopi tubruk gajah. Kopi gajah, kopi gajah, kopi gajah. Belinya 2, dapatnya 3. Promo mantap cuma kopi tubruk gajah. Kopi gajah, kopi. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Pas Buka FM. Dipersembahkan oleh